pada sore hari ini dengan lancar. Baik. Sebelum kita mulai acara kita pada sore hari ini, mungkin saya sedikit ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan saya melalui kolom chat pada Zoom meeting. Apakah Bapak Ibu siap untuk diklat kita pada siang hari ini? Bapak Ibu bisa menjawab siap di kolom chat. Wah, siap di sini ada, Masya Allah, banyak yang sudah siap seperti itu ya. Nah, baiklah, mungkin kita akan baik. Di sini sudah ada 119 peserta yang sudah bergabung. Mungkin kita akan langsung mulai saja diklat kita pada siang hari ini. Baiklah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan Bapak Ibu peserta dapat mengikuti kelas kita pada siang hari ini dengan lancar. Dan saya ingatkan kepada Bapak Ibu peserta agar suara kami terdengar oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menghidupkan audio terlebih dahulu di pojok kiri Zoom meeting. Di sana Bapak Ibu bisa mengklik join audio agar suara kami terdengar dengan jelas oleh Bapak Ibu. Baik. Yang kita hormati Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD sekaligus founder P4I, dan yang kami hormati Bapak Randy Pratama Multikusuma MPD selaku Direktur P4I, dan yang kami hormati Bapak Haryadi Ahmad MPD selaku narasumber kita pada siang hari ini, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta diklat menyusun modul ajar P5 Kurikulum Merdeka. Baik, saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu peserta. Semoga siang ini Bapak Ibu dapat mengikuti kelas kita dengan lancar. Dan saya ingatkan untuk Bapak Ibu bisa menyiapkan alat tulis Bapak Ibu atau alat yang lainnya untuk mengikuti kelas kita, karena nanti kita akan ada mohon maaf, karena nanti kita akan ada sesi diskusi seperti itu. Dan saya ingin menginformasikan bahwa jadwal kelas kita pada siang hari ini yaitu mulai dari jam 15.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 16.15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk jadwal Zoom meeting kita yaitu pada tanggal 23 sampai 24 Maret. Dan untuk diskusi interaktif melalui WA, kita mulai pada 23 Maret sampai dengan 26 Maret seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa memaksimalkan waktu untuk diskusi dengan narasumber kami di WA Group. Karena di WA Group tersebut narasumber kami sudah bergabung seperti itu. Dan untuk dokumen yang lainnya, saya ingatkan pada Bapak Ibu bahwa dokumen akan kami siapkan dan kami kirimkan pada hari terakhir kelas. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengkhawatirkan tentang daftar hadir, sertifikat, dan yang lainnya, karena kami akan siapkan secara utuh. Jadi Bapak Ibu hanya perlu mengikuti kelas kami dengan serius, dengan fokus seperti itu. Jadi tidak perlu mengkhawatirkan tentang dokumen yang lainnya. Baiklah, mungkin sebelum kita mulai acara pada kita siang ini, saya akan menyebutkan rangkaian acara kita. Yang pertama adalah sambutan, yang kedua nanti sesi diskusi, dan yang terakhir yaitu yang kedua yaitu penyampaian materi dari narasumber kami, dan yang ketiga adalah sesi diskusi. Baik, kita langsung ke acara kita yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I. Pada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Lulu Arianti yang sore hari ini sudah stay dan siap untuk membawakan acara. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang beragama Islam. Dan pada sore hari ini kita bisa berjumpa, berdiskusi, dan coba untuk belajar kembali
terkait dengan tema-tema yang kita sudah siapkan untuk Bapak Ibu semua berkaitan dengan bagaimana perkembangan pendidikan, kemudian bagaimana perkembangan kebijakan. Itulah tema-tema yang kita ambil untuk kita coba untuk eksplor kembali. Alhamdulillah pada bulan Maret Bapak Ibu semua, kita sudah menyelenggarakan beberapa kegiatan di bulan ini bersama Guru Cendekia. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah ada yang mengikuti kegiatan kami di Guru Inovatif Indonesia. Guru Cendekia adalah branding dari Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia juga. Jadi Guru Cendekia ataupun Guru Inovatif yang mungkin Bapak Ibu sering dengar dan ikuti kegiatannya memiliki fokus masing-masing sekarang. Guru Cendekia Bapak Ibu semua lebih fokus kepada pengembangan karya tulis ilmiah dan pengembangan ataupun penguatan kemampuan profesional Bapak Ibu guru dalam kaitannya karya tulis ilmiah, dan salah satunya adalah modul. Nah, modul Bapak Ibu semua yang mungkin di saat sekarang ini Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan kurikulum Merdeka. Nah, di kurikulum Merdeka itu ada istilah modul ajar sekarang. Mungkin kalau dulu RPP, kemudian banyak sekali perangkat-perangkat yang tentunya Bapak Ibu sudah tahu dan kuasai dan buat tentunya. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini juga ada istilah modul ajar P5. Penguatan profil pelajar Pancasila. Itu yang sangat ataupun yang salah satu unsur dalam kurikulum Merdeka ini yang menjadi ciri khas Bapak Ibu semua, yang nantinya inilah yang Bapak Ibu akan siapkan. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa modul ajar ini tentunya merupakan dokumen, ya, dokumen yang bisa dibuat oleh Bapak Ibu guru ke sekolah gitu ya, yang tentunya Bapak Ibu sudah tahu juga isi-isinya ada tujuan, langkah-langkah, kemudian media, asesmennya, penilaiannya gitu ya. Nah, Bapak Ibu dalam modul ini tentunya Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri gitu ya. Mengembangkan sendiri karena setiap sekolah, setiap siswa, setiap daerah itu memiliki karakternya masing-masing. Karakter, kemudian kebutuhan peserta didik, kemudian konteksnya juga. Nah, berdasarkan itu semua tentunya ada bahasa pengembangan, gitu. Bahasa pengembangan modul. Modulnya sudah ada, tinggal Bapak Ibu bisa kembangkan. Nah, itu yang akan kita pelajari, itu yang akan kita share dan kita diskusikan berkaitan dengan itu semua bersama Bapak narasumber, Bapak Haryadi Ahmad. Beliau adalah dosen di Universitas Pendidikan Mandalika dan beliau merupakan fasilitator sekolah penggerak. Nah, ini kita coba untuk banyak berdiskusi ataupun kita bisa belajar banyak dengan beliau nanti berkaitan dengan pengembangan modul ajar P5. Untuk diketahui Bapak Ibu semua juga, di Guru Cendekia ini sama sistemnya dengan Guru Inovatif, bahwa Bapak Ibu tidak perlu banyak untuk memikirkan administratif. Karena guru ataupun kita sebagai pendidik, kalau sudah terlalu banyak memikirkan administrasi, kemudian dokumen-dokumen, kadang nggak jadi fokus belajar, nggak jadi fokus untuk buat modul, mikirin absen terus gitu ya. Oleh karena itu, Guru Cendekia memfasilitasi semuanya berkaitan dengan administratif, dari presensi dan lain sebagainya. Karena Bapak Ibu yang hadir ataupun yang masuk di Zoom meeting kami adalah Bapak Ibu yang sudah terekam ataupun teregistrasi. Oleh karena itu semua administratif sudah kami siapkan, sudah kami kondisikan, seperti itu bahasanya, sehingga Bapak Ibu cukup fokus dalam belajar. Dan tentunya sharing dengan narasumber, karena kami sudah pilihkan narasumber yang menurut kami kompeten dan tentunya
bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu semua berkaitan dengan topik-topik yang sudah kita siapkan. Saya ucapkan sekali lagi selamat mengikuti diklat daring Guru Cendekia dengan tema mengembangkan modul ajar P5 kurikulum merdeka. Dan sekali lagi untuk Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa karena sebentar lagi sambil ngabuburit, istilahnya seperti itu. Kalau bahasa anak mudanya ngabuburit, kita menunggu berbuka puasa sambil kita coba untuk berdiskusi berkaitan dengan modul ajar kurikulum merdeka. Saya ucapkan selamat mengikuti diklat dan terima kasih. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Haryadi Ahmad yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Bapak Haryadi Ahmad, saya ucapkan selamat dan silahkan mengikuti ataupun menyampaikan materi dan sharing kepada peserta kita semua. Sudah sekitar 200 yang ada di Zoom meeting. Semoga apa yang kita lakukan di bulan yang berkah ini mendapatkan berkah dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Itu sambutan dari saya dan selamat mengikuti diklat sekali lagi. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Dr. Muhammad Suhardi selaku founder kitab MP4I. Dan saya juga ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung ke Zoom meeting kami. Baik, saya akan kembali menginformasikan kepada Bapak Ibu peserta sebelum kita mulai diskusi kita pada siang hari ini, bahwa Bapak Ibu tidak perlu mengkhawatirkan daftar hadir dan dokumen yang lainnya, karena kami akan siapkan secara penuh, secara utuh, dan kami akan kirimkan di saat hari terakhir kelas seperti itu. Dan saya juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu bisa melakukan raise hand, dan Bapak Ibu bisa mengaktifkan video Bapak Ibu sebelum bertanya seperti itu. Baik, mungkin kita mulai diskusi kita pada siang hari ini. Saya akan langsung persilahkan kepada narasumber kita. Beliau adalah Bapak Haryadi Ahmad MPD. Keseharian beliau merupakan dosen di Universitas Pendidikan Mandalika. Baik, pada beliau dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Lulu atas kesempatannya pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh yang ba'da. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Suhardi sebagai founder di Guru Cendekia dan Mas Randi dan Mbak Lulu sebagai moderator dan Bapak Ibu yang saya banggakan yang hebat-hebat yang hadir pada hari ini di kesempatan kita belajar bersama di dalam diklat atau penyusunan modul ajar P5 kurikulum merdeka. Saya perkenalkan, saya Haryadi Ahmad, sehari-hari sebagai dosen di bimbingan dan konseling di Universitas Pendidikan Mandalika dan juga sebagai sekretaris 2 LP3M dan pada tahun 2000 awal tahun 2022 terpilih menjadi fasilitator sekolah penggerak angkatan kedua. Dan Bapak Ibu yang saya banggakan, ini pada hari ini kita akan belajar bersama. Dan nanti di dalam penjelasan saya atau apa yang saya sampaikan banyak kekurangan, saya mohon maaf ini karena disebabkan oleh kurangnya literasi yang saya lakukan. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu di sore hari ini dan sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Izin raise hand terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu yang saya banggakan, pada
hari ini berdiskusi bersama. Nah, di dalam diskusi kita Bapak Ibu, tentu hal ini yang menjadi kita di dalam pengembangan kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa di dalam kurikulum di saat ini ada yang menjalankan P5 ini adalah masih terbatas pada sekolah yang berlabel pada sekolah penggerak, dan untuk yang menjalankan implementasi kurikulum Merdeka baik itu dalam kondisi dalam mandiri berbagi, mandiri belajar, dan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, di dalam ada beberapa peta jalan di dalam implementasi kurikulum Merdeka. Tentunya di dalam implementasi ini bahwa kalau kita proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah merupakan peta jalan yang keempat, Bapak Ibu. Nah, jadi di dalam memahami mengembangkan proyek penguatan profil Pancasila, yang tentu di dalamnya ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama, pahami secara bersama dari sekolah-sekolah, stakeholder, Bapak Ibu guru yang ada di satuan pendidikan, apalagi kita sebagai tim nantinya di dalam pengembangan ini. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita menyiapkan ekosistem sekolah. Yang kedua adalah mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu mendesainnya seperti apa nanti, mengelola proyek, ya, siapa yang akan terlibat di dalam pengelolaan itu, bagaimana kita melakukan asesmen keberhasilannya nanti, dan evaluasi tindak lanjut. Nah, ini sebagai langkah-langkah di dalam pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan yang tentunya yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka pada tahun ini atau tahun yang akan datang. Nah, ada langkah-langkah yang tadi yang saya sebutkan tadi adalah yang pertama kita memahami proyek penguatan. Nah, memulai ini Bapak Ibu, bagaimana kita memahami memahami proyek itu sendiri. Yang perlu kita pahami adalah apa sih itu profil pelajar Pancasila. Apakah hanya sekedar kita memahami tentang 8 elemennya, kan nanti akan ada fase-fasenya, akan ada tema-temanya. Itu yang perlu kita pahami, Bapak. Perlu kita sadari bahwa profil pelajar Pancasila itu seperti apa. Bagaimana kita kembangkan, apakah kalau kita kembangkan di satuan pendidikan kita akan mengalami masalah atau mengalami hambatan seperti apa nanti. Itu yang harus kita petakan terlebih dahulu. Yang kedua adalah di dalam tahapan pertama ini adalah perlunya proyek penguatan pelajar Pancasila. Bagaimana perlunya? Seorgan apa kita akan kembangkan? Ini yang harus kita ketahui terlebih dahulu, bahwa kalau kita kembangkan proyek profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan, bagian apa kita harus kita sehingga harus bisa kita kembangkan. Nah, gambaran pelaksanaan proyeknya seperti apa? Apakah kita akan kembangkan nanti pelaksanaannya di hari terakhir setiap minggu, atau di bulan terakhir setiap minggu, atau kita akan mengambil 1 bulan di setiap semester, atau kita akan mengambil pelaksanaannya dengan mengambil per jam 1 jam setiap mata pelajaran di satuan pendidikan. Nah, ada prinsip-prinsip khusus yang penguatan di dalam penguatan profil pelajar.
bagaimana manfaatnya, ini nanti akan ini yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah, tahapan kedua tadi adalah bagaimana kita menyiapkan ekosistem sekolah. Budaya satuan pendidikan seperti apa yang perlu kita persiapkan untuk pelaksanaan proyek. Budaya satuan pendidikan ini Bapak Ibu, tidak hanya sekedar kita lihat dari bentangan alam, tidak hanya dilihat dari budaya kita di sekitar lingkungan sekolah kita atau yang lain. Ini budaya satuan pendidikan ini bisa dilihat dari budaya kerjanya. Budaya kerja ini Bapak Ibu tentu harus kita melihat bagaimana sumber daya manusia yang ada di satuan pendidikan. Bagaimana apakah sumber daya manusia yang ada di satuan pendidikan kita bisa mendukung terhadap pelaksanaan profil pelajar Pancasila yang akan kita kembangkan nanti. Nah, ekosistem ini adalah yang paling urgen adalah bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia yang benar-benar kolaboratif, benar-benar bisa bekerja sama, baik antara siswa, antara guru, kepala sekolah dan guru dengan siswa, kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua. Ini yang harus kita lihat. Nah, karena di dalam pengembangan proyek ini Bapak Ibu yang paling dipentingkan adalah bagaimana kerja kolaborasi ini. Kolaborasi dari semua elemen yang terlibat di dalam satuan pendidikan. Kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua, stakeholder, baik itu komite dan yang lain. Ini memang kita harus bangun budaya-budaya yang positif ini. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana membangun budaya satuan pendidikan yang mendukung penerapan proyek penguatan profil pelajar tadi. Yang di mana di dalam penguatan proyek ini bahwa Bapak Ibu harus didukung oleh semua elemen, semua orang di dalam satuan. Hal ini yang akan membuat keberhasilan yang mendasar di dalam pengembangan proyek ini. Yang kedua adalah bagaimana kita memahami peserta didik, pendidik di situ, lingkungan satuan pendidikan kita dalam pelaksanaan proyek. Apakah peserta didik kita akan mendorong untuk mengembangkan sesuatu yang menurut kita di dalam pengembangan proyek nantinya akan berhasil. Bagaimana memahami peran mereka, bagaimana peran mereka di sini. Yang kedua adalah pendidik kita. Kalau kita ingin mengembangkan salah satu tema di dalam proyek P5 ini adalah bagaimana dengan pendidik kita di satuan pendidikan kita. Apakah mempunyai pengetahuan tentang itu, mempunyai keterampilan tentang itu. Hal ini yang harus kita kembangkan. Nah, yang berikut adalah dalam penyiapan ekosistem ini Bapak Ibu, kita selalu mendorong penguatan kapasitas pendidik kita di dalam pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita mendorong penguatan kapasitas? Misalkan Bapak Ibu, di dalam penguatan kapasitas ini yang dimaksud adalah kiranya misalkan di satuan pendidikan kita ingin mengembangkan misalkan nanti di kewirausahaan, misalkan di tema kewirausahaan. Di tema kewirausahaan itu akan kita mengangkat tentang kearifan lokal yang ada di sekitar lingkungan satuan pendidikan. Misalnya salah satu contoh, ada minuman khas. Apakah pendidik kita mempunyai keterampilan untuk mengembangkan? Apakah
atau kita kalau memang pendidik kita tidak mempunyai pengetahuan keterampilan minuman khas misalkan, ya, di lingkungan kita sesuai dengan budaya yang nanti akan kita bisa jual ke masyarakat luas, lantas siapa yang akan mempunyai keterampilan di situ? Boleh melibatkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang mempunyai keterampilan di situ. Apakah dia secara individu atau secara kelompok. Nah, yang ketiga adalah Bapak Ibu, bagaimana kita mendesainnya, mendesain proyek ini. Ini memang dari awal harus kita bagaimana kita merencanakannya. Dan bagaimana alur perencanaan proyek ini sampai dari awal perencanaan sampai dengan hasilnya nanti seperti apa yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah bagaimana kita merancang alokasi waktu yang tadi dan dimensinya. Alokasi waktu yang saya maksud adalah yang tadi sempat saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa alokasi waktunya banyak cara. Apakah di dalam setiap pelaksanaan P5 di satuan pendidikan kita akan mengambil misalkan 1 jam di setiap mata pelajaran di hari itu. Misalkan di bahasa Indonesia yang dulunya 4 jam kurangi menjadi 3 jam. Nah, atau Bapak Ibu dengan di dalam alokasi waktu ini kita akan mengambil hari Sabtu di setiap minggu. Yang kedua, apakah di dalam perencanaan alokasi waktu ini kita akan mengambil 1 bulan di setiap akhir semester. Nah, itu tergantung dari Bapak Ibu yang akan melaksanakan P5 ini. Tergantung dari kita, tergantung dari kesediaan dari satuan pendidikan kita. Yang ketiga adalah satuan pendidikan harus membentuk tim fasilitator proyek. Siapa yang akan terlibat di dalam penguatan proyek ini? Tentu di dalam pembentukan tim ini yang melakukan adalah kepala satuan pendidikan di tempat Bapak Ibu. Yang membentuk tim itu adalah kepala sekolah. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan di dalam menjalankan proyek. Ya. Jadi di dalam mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan, baik itu dilihat dari alokasi waktunya yang kita akan laksanakan, baik dari pendidiknya, baik di kesiapan siswanya, ini yang harus kita lihat. Nah, menentukan dimensi dan tema. Bapak Ibu di dalam menentukan dimensi mana yang akan kita kembangkan nanti di dalam pengembangan proyek ini. Nah, ini yang akan kita membahas pada hari ini Bapak Ibu sampai menentukan dimensi dan tema nanti di proyek kita Bapak Ibu. Nah, pada tahapan ketiga ini adalah juga Bapak Ibu bagaimana kita menyusun proyek. Siapa sih yang menyusun modul proyek ini Bapak Ibu? Apakah guru kelasnya? Apakah kepala sekolahnya? Yang akan menyusun ini adalah Bapak Ibu yang terlibat di dalam sebagai tim pengembang di satuan pendidikan ini. Ini dalam menyusunnya adalah tapi kalau Bapak Ibu mau menyusun per guru kelasnya, guru bidang studinya, misalnya atau wali kelasnya di situ, silakan saja. Tetapi di dalam penyusunan modul proyek ini Bapak Ibu yang menyusun adalah tim yang dibentuk oleh kepala sekolah di dalam menyusun modul-modul pengembangan P5 ini.
Yang berikutnya adalah kita di tahapan ketiga ini menentukan sub-elemen yang mana yang akan kita kembangkan. Merancang topik, memilih topik, memilih alur aktivitas, bagaimana kita menyusun asesmennya. Ini di tahap yang ketiga ini, Bapak. Nah, pada tahapan keempat, Bapak Ibu, tentunya di dalam tahapan keempat ini, bagaimana kita mengelola proyek penguatan fakultas. Caranya, cara kita kembangkan itu seperti apa? Yang tadi, apakah di dalam caranya kita akan mengumpulkan siswa kita atau pendidik peserta didik kita di dalam satu tempat, terus nanti ada narasumber yang akan menjelaskan, itu tergantung dari Bapak. Apakah di dalam bagaimana kita mengelola proyek ini? Siapa yang akan terlibat di dalam pengembangan proyek masing-masing tema? Nah, bagaimana kita mengoptimalisasikan pelaksanaan proyek ini di satuan pendidikan? Bagaimana caranya sehingga proyek yang akan kita kembangkan menjadi optimal, sesuai dengan harapan tentunya. Nah, bagaimana menutup rangkaian kegiatan proyek? Apa yang akan kita lakukan di dalam menutupnya? Apakah kita akan melakukan gelar karya misalkan di masing-masing kelas atau gelar karya pameran secara besar-besaran di satuan pendidikan kita yang akan melibatkan orang tua, melibatkan siswa, masyarakat banyak yang akan berkumpul untuk melihat hasil anak-anak didik kita yang akan dikembangkan di satuan pendidikan. Nah, bagaimana kita mengoptimalkan keterlibatan mitra? Nah, di dalam pengembangan proyek ini tidak terlepas dari mitra, Bapak Ibu. Karena apa? Misalkan tadi yang saya sampaikan adalah di dalam pengembangan minuman khas di lingkungan kita, di lingkungan di satuan pendidikan kita. Misalkan ada namanya serbat kalau di kemarin Bapak Ibu, kemarin saya sudah ke salah satu sekolah pendampingan saya bahwa dia mengembangkan tentang minuman khas di lingkungannya itu namanya serbat. Nah, di satuan pendidikan itu tidak mempunyai ahli untuk mengembangkan. Sehingga apa yang dilakukan dengan melibatkan mitra. Mitra itu siapa saja. Boleh dari perorangan, boleh dari perusahaan, atau kalau secara kelompok, itu tergantung dari Bapak. Bagaimana kita melibatkan mitra itu. Misalkan, kita ingin membuat ekstra daun kelor. Sementara di lingkungan kita tidak ada yang mempunyai keahlian di situ. Misalkan di SMK. Di SMK itu ingin mengembangkan ekstrak daun kelor misal. Namun di pendidik kita, di satuan pendidikan kita, tidak ada yang mempunyai keahlian di dalam bagaimana mengolah daun kelor itu menjadi diekstrak, menjadi teh, menjadi minyak dan yang lain, atau menjadi kosmetik. Nah, kita harus mencari mitranya, mitra yang mengolah tentang ekstrak daun kelor ini siapa saja. Ini yang perlu kita di dalam melibatkan kalau kita mau mengembangkan beberapa tema kewirausahaan. Nah, keterlibatan mitra ini sangat penting terhadap keberlangsungan proyek di satuan pendidikan kita. Nah,
Bapak Ibu, yang pada tahap kelima adalah jangan sampai kita melupakan tentang bagaimana mendokumentasikan tahap-tahapan pengembangan proyek kita di satuan pendidikan kita dan melaporkan. Bagaimana kita membuat laporan. Nah, bagaimana kita masing-masing tahap itu melakukan mengoleksi, mengolah hasil asesmen. Ya. Dokumentasi tidak hanya sekedar video, foto, tetapi ada lembar-lembar asesmen keberhasilan masing-masing peserta didik. Menyusun raport saya ditetapkan kelima Bapak Ibu, karena di pengembangan P5 ini akan ada raport di masing-masing siswa di dalam pengembangan P5 ini. Bagaimana kita akhirnya berkembang sesuai dengan harapan nanti itu seperti apa. Ini nanti pada bagaimana kita mengenal raport P5 kita itu nanti pada tahapan di hari kedua kita akan membahas. Nah, Bapak Ibu, di tahapan ke-6 bagaimana kita nanti evaluasi tindak lanjut di dalam pengembangan proyek P5. Apakah di dalam dari tahapan pertama, dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi tadi ada beberapa hal yang mungkin perlu dikurangi, perlu ditambah, perlu dikembangkan, perlu ditingkatkan. Nah, hal ini yang di dalam evaluasi dan tindak lanjut perlu ada di dalam pelaksanaan P5. Baru dikatakan proyek itu selesai dan bisa dikembangkan berikut pada tahun berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat tentang profil proyek pelajar Pancasila, baik itu dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak ya, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong dan bernalar, dan terakhir adalah kreatif. Nah, hal inilah yang akan kita kembangkan ke beberapa elemen nantinya dan ke beberapa tema di satuan pendidikan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita melihat seperti apa elemen yang tadi yang di dalam pengembangan proyek kita. Ya, kalau kita melihat tentang elemen yang pertama, itu bagaimana di situ dijelaskan bahwa pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam pertama, ada akhlak mulia. Baik dalam beragama, ya, akhlak yang baik pada manusia, pada diri sendiri, pada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Ini adalah elemennya. Yang pertama adalah akhlak mulia. Baik dalam beragama, ya, akhlak baik kepada diri sendiri, ya, akhlak pada diri di mereka. Bagaimana di mereka memahami diri mereka atau self mereka. Bagaimana dia empatinya kepada orang lain, ya. Nah, ini adalah yang dikembangkan pada elemen yang pertama. Nah, bagaimana kalau elemen yang kedua, Bang? Pada elemen yang kedua adalah tentang berkebinekaan global. Di dalam berkebinekaan global ini, Bapak Ibu, bagaimana dia mengenal dan menghargai budaya yang ada pada lingkungan sekitarnya, baik itu di daerah, di tingkat lingkungannya, tempat tinggalnya, di daerahnya, ya, atau budaya-budaya yang di negara kita. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana dia berkomunikasi dan berinteraksi antara budaya. Kalau saya
berada di misalkan berada di Bali, sementara saya adalah suku Sasak. Bagaimana saya harus mengenal, menghargai budaya? Misalkan di dalam pada hari ini, masih sampai hari ini adalah kegiatan nyepi itu, saya sebagai budaya ada orang luar yang berada di Bali, itu saya harus benar-benar menghormat. Begitu juga dengan yang ada di sekitar kami. Nah, bagaimana kita berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya di sini? Ini yang harus kita pahami. Banyak konflik yang terjadi di baik itu dari tingkat belajar siswa kita, ya. Karena apa? Karena terkadang ini yang belum mengenal dan menghargai budaya-budaya orang lain. Ini banyak terjadi konflik. Yang berikutnya adalah bagaimana merefleksikan dan bertanggung jawab terhadap pengalaman yang mereka ambil, serta berkeadilan sosial. Bagaimana mereka merefleksikan dan bertanggung jawab. Ini yang dalam tahapan elemen yang kedua yang dikembangkan. Pada elemen yang ketiga, Bapak Ibu, pada elemen mandiri, Bapak Ibu, yaitu bagaimana memiliki kesadaran akan dirinya dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Bapak Ibu, bagaimana kita akan mengajarkan kepada siswa kita bagaimana awareness mereka, self-awareness mereka, bagaimana situasi yang akan mereka hadapi ke depan. Yang bahkan situasi yang akan mereka hadapi saat ini dan situasi yang akan dihadapi ke depan itu seperti apa. Tentu di sini harus memiliki regulasi diri yang baik. Bagaimana caranya kita mengembangkan ini? Regulasi diri mereka. Bagaimana kita akan meningkatkan regulasi siswa kita, baik itu dalam tindakan mereka. Ya, hal ini ialah yang harus jadi tanggung jawab kita di satu pendidikan. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, pada elemen yang keempat adalah elemen gotong royong. Apa sih yang dikembangkan di sini? Antara lain adalah bagaimana kolaborasi atau teamwork. Bapak Ibu, di kolaborasi ini bagaimana kita mengembangkan itu, menanamkan kolaborasi yang baik. Karena di abad ini bahwa kita mengerti ada beberapa hal yang membuat orang sukses ketika mereka akan bekerja. Yang pertama adalah bagaimana mereka mempunyai keterampilan komunikasi yang baik. Yang kedua adalah bagaimana bekerja sama atau kolaborasi di situ, dan bagaimana mereka mempunyai regulasi yang bagus. Nah, yang berikutnya adalah di dalam elemen royong ini yang dikembangkan salah satu adalah memiliki kepedulian yang tinggi. Baik kepedulian terhadap diri mereka, kepedulian terhadap sesama mereka, dan kepedulian terhadap alam. Nah, kita melihat di sekitar kita bahwa sampah berada di mana-mana, terutama sampah plastik. Kalau di kali misalkan, itu sudah hal yang biasa, hal yang sudah menjadi budaya. Kalau kita melihat secara tidak sadar kita bahwa ya, kalau kita melihat seperti
itu, misalkan di kali di sekitar lingkungan kita banyak sekali sampah plastik di situ yang membuat banjir di situ karena ada genangan-genangan yang airnya tidak lancar sehingga membuat genangan yang banyak sehingga membuat meluber airnya, ya. Ini kepedulian terhadap lingkungan kita. Itu seperti apa? Bagaimana apa yang harus kita kembangkan di satuan pendidikan kita di dalam elemen? Temanya seperti apa? Memiliki kepedulian yang tinggi. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana siswa kita mempunyai empati tinggi di dalam gotong royong. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada elemen yang kelima yang dikembangkan yaitu adalah bernalar kritis. Bagaimana, apa saja yang perlu dikembangkan di sini? Yaitu bagaimana siswa kita memproses informasi serta gagasan yang baik. Bagaimana kita mengajarkan kepada siswa kita untuk ketika mendapatkan sebuah informasi, bagaimana cek and check-nya, kebenaran terhadap informasi yang mereka terima. Bagaimana mereka melakukan analisa, mengevaluasi bahwa informasi itu atau pengetahuan itu benar apa tidak. Apakah apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi ketika informasi itu benar? Apa yang akan terjadi ketika informasi itu salah yang saya terima? Itu di sini bagaimana kita mengajarkan siswa kita bagaimana menganalisa sebuah informasi, sebuah hal-hal yang mereka dapatkan. Nah, sehingga nanti akan meningkatkan proses berpikir mereka. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan pada yang keenam adalah kreatif. Nah, menghasilkan gagasan, ya, karya, tindakan yang original, memiliki keluasan cara mereka berpikir mencari alternatif permasalahan. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, profil pelajar Pancasila ini sebagai salah satu keunggulan di dalam implementasi kurikulum mereka pada tahapan ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, tadi kita sudah sampai di sini, ya. Bagaimana kita mengembangkan profil-profil pelajar Pancasila kita. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, kita melihat bahwa profil pelajar Pancasila ini merupakan pembelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, profil pelajar Pancasila ini adalah dirancang untuk bagaimana menjawab perkembangan zaman pada abad ke-21 ini. Bagaimana profil pelajar Pancasila ini merupakan juga penerjemahan tujuan pendidikan nasional kita. Yang di mana profil pelajar Pancasila ini diharapkan sebagai representasi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan termasuk menjadi acuan para pendidik, ya, di dalam mengembangkan karakter dan kompetensi peserta. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan bahwa profil pelajar Pancasila ini adalah sebagai acuan kita sebagai seorang guru di dalam mengembangkan peserta didik kita. Apa yang akan kita kembangkan ke
ke peserta didik kita. Yang mana yang harus kita, yang akan kita lakukan. Bapak Ibu yang saya banggakan, di dalam pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah dengan kita diharapkan menggunakan secara project based learning. Pendekatan pembelajaran yang dilakukan adalah menggunakan pembelajaran project based learning. Bapak Ibu yang saya banggakan, di dalam pengembangan project based learning ini mempunyai tahapan-tahapan tersendiri di dalam pengembangannya. Nah, ada beberapa hal yang kita perlu ketahui bahwa di dalam pengembangan proyek di satuan pendidikan. Yang pertama adalah proyek ini bahwa Bapak Ibu bersifat lintas disiplin, bukan monodisiplin. Bukan berarti di dalam pengembangan proyek profil pelajar Pancasila ini adalah bukan mata pelajaran, tetapi bisa masuk ke semua mata pelajaran. Intinya Bapak Ibu, di dalam pengembangan bahan ajar kita di mata pelajaran atau di kelas kita di satuan pendidikan kita, ini yang perlu kita lakukan, bagaimana kita mengembangkan profil pelajar Pancasila. Kalau kita melihat bahwa di modul ajar yang disusun berdasarkan tahapan-tahapan modul ajar di kurikulum merdeka atau implementasi kurikulum selalu ada dimuat profil pelajar Pancasila yang dikembangkan. Yang mana yang kita kembangkan di masing-masing tahapan, masing-masing tema yang kita kembangkan, yang kita ajarkan di satuan pendidikan. Nah, yang kedua adalah merupakan model pembelajaran yang melibatkan murid di dalam proses mengamati, memikirkan solusi terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Bapak Ibu, bahwa di dalam mengembangkan dalam mengembangkan proyek ini, kita selalu akan berdiskusi bersama, kita selalu melihat siswa. Apa yang harus kita kembangkan? Misalkan salah satu contoh. Di lingkungan kita, pada musim durian, ternyata bijinya itu tidak bisa dimakan secara langsung. Dibuang percuma. Ya. Kita sering ketika kita makan durian, kita membuang percuma. Apa yang harus kita kembangkan? Misalkan di lingkungan kita, itu adalah sentra pasar durian, misalkan yang berdekatan dengan satuan pendidikan kita. Kita melihat keseharian. Ternyata bijinya itu dibuang secara begitu saja, tidak dimanfaatkan. Kalau mau diambil itu pun hanya untuk pembibitan misal, selebihnya dibuang. Apa yang akan kita lakukan hal itu? Apa yang akan kita diskusikan ketika ada permasalahan seperti itu di lingkungan sekitar kita, sekitar siswa itu tinggal. Misalkan kalau kita rata-ratakan, misalkan setiap hari di situ, ya, di setiap hari masing-masing siswa dari misalnya di kelas kita ada 20 orang, kalau setiap hari mereka akan mengumpulkan, per hari mereka akan mendapat 1 kilo biji durian misal. Itu yang dibuang percuma. Bisa lebih. Apa yang harus kita kembangkan terhadap biji ini? Bisa saja kita membuat olahan keripik misalkan. Nah, cuman yang akan bagaimana cara pengolahannya di sini. Itu yang perlu akan kita pikirkan bersama dengan
Siapa yang akan mengolahnya? Bagaimana cara mengolah? Nah, tentu di dalam proses pembelajarannya menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis based learning. Nah, memiliki perbedaan dengan pembelajaran berbasis proyek di dalam program intrakurikuler di dalam hal fleksibilitas struktur pembelajaran. Bapak Ibu, di mana di dalam penerapan P5 ini adalah kita fleksibel. Fleksibelnya yang di mana yang dimaksud di sini? Apakah kita akan melakukan pengembangan P5 kita nanti di setiap hari Sabtu, hari Minggu, atau kita mengambil satu bulan di setiap akhir semester. Nah, itu Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu yang akan mengatur di satuan pendidikan kita. Nah, bertujuan yang kelima adalah menguatkan berbagai kompetensi di dalam proyek Profil Pelajar Pancasila, bukan pada CP Satuan Pendidikan. Nah, ini adalah berbeda, Bapak Ibu. Nah, apa yang harus kita ketahui terlebih dahulu di dalam pengembangan profil kita? Apakah semua elemen itu kita akan kembangkan di satuan pendidikan kita secara bersamaan atau bagaimana? Ini yang perlu kita ketahui, Bapak, bahwa di setiap tahun Bapak Ibu di satuan pendidikan di semua tingkatan kelas dilaksanakan setiap tahun di semua tingkatan kelas, Bapak Ibu. Apakah misalkan di satuan pendidikan kita coba di kelas 1. Tentu nanti Bapak Ibu akan mengalami kesulitan di dalam melakukan pengolahan waktunya. Nah, total alokasi waktu dari jenjang dasar, menengah, pendidikan khusus, dan kejuruan diambil adalah 20-30% dari alokasi waktu keseluruhan di setiap tahun atau di setiap semester. Nah, bagaimana dengan tema-temanya di sini? Tema-tema proyek itu Bapak Ibu sudah ditentukan oleh pemerintah. Tinggal kita kembangkan tema itu. Misalkan ada tema tentang kewirausahaan, tentang budaya lokal kita. Nah, hal ini yang perlu kita, dan Bapak Ibu, pemerintah juga menyediakan beragam contoh modul proyek. Tinggal kita mengadopsi, Bapak Ibu, bagaimana modul-modul proyek yang sesuai dengan di satuan pendidikan kita. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa di dalam satu tahun ajar, Bapak Ibu, proyek P5 ini ya untuk tingkat SD itu berbeda. Ada 2 proyek kalau tingkat SD setiap tahun. Ada 2 tema yang dikembangkan. 2 proyek dengan 2 tema yang dikembangkan di tingkat SD dan SMP. Mari kita lihat Bapak Ibu seperti apa yang dikembangkan di satuan pendidikan. Nah, kalau di tingkat Bapak Ibu ada 2 proyek dengan 2 tema yang berbeda di PAUD. Kalau di SD ada 2 proyek dengan 2 tema. Kalau di SMP dan SMA ada 3 proyek dan 3 tema. Kalau di SMA Bapak Ibu untuk kelas 11 dan 12 itu ada 2 tema. Nah, beda dengan di SMK.
Di SMK itu ada tiga proyek dengan 2 tema. Ada 2 tema pilihan dan 1 tema keberkerjaan di kelas 10. Di kelas 11 ada 2 tema, ada 2 proyek dengan 1 tema. Untuk kelas 12 itu ada 1 proyek dengan tema kebekerjaan. Karena Bapak Ibu kalau untuk pendidikan khusus, baik itu SD, SMP, SMA, dan PAUD itu berbeda tema-temanya. Begitu juga dengan di SMK. Di SMK itu ada perbedaan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 8+I yang dikembangkan. Ada 8 elemen yang dikembangkan, ada 8 elemen yang dikembangkan plus I kalau di SMK. Nah, Bapak Ibu yang menjadi dasar kita di dalam pengembangan proyek di satuan pendidikan kita adalah adanya keputusan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi nomor 99 di tahun 2022 tentang dimensi, ada dimensi elemen, subelemen profil pelajar Pancasila di kurikulum merdeka yang Bapak Ibu, ini keputusan ini bisa Bapak Ibu didapatkan di Google, sudah banyak, atau Bapak Ibu tinggal mengklik drive ini yang sudah saya simpan, silahkan Bapak Ibu di downloadnya. Nah, ini sangat banyak sekali, lebih dari 500 halaman. Cuman di situ sudah dikembangkan, dipilah di situ setiap jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Bapak Ibu yang saya banggakan, ini ada beberapa, ini tema-tema yang dikembangkan melalui elemen-elemen yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah, tema-tema itu yang tadi dikatakan bahwa tema-tema itu disediakan oleh pemerintah. Ini ini yang menjadi bagiannya Bapak. Tentang kearifan lokal itu bisa dikembangkan dari tingkat SD sampai dengan SMK. Begitu juga dengan SMLB. Rekayasa dan teknologi ini bisa dikembangkan dari SD, SMA, SMP, SMA, SMK. Ya. Kewirausahaan juga bisa dikembangkan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Kebinekaan Tunggal Ika bisa dikembangkan mulai dari tingkat SD, SMA, dengan SMK. Nah, gaya hidup berkelanjutan mulai dari SD, SMA, SMK, begitu juga dengan bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi. Suara demokrasi ini ada Bapak Ibu sudah bisa dikembangkan dari tingkat SMP sampai dengan SMK. Dan ada tema keberkerjaan, ini adalah khusus untuk tema di. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, kalau untuk tingkat PAUD bahwa yang tadi dikatakan ada 2 tema di setiap tahun. Berarti kalau di dalam misalkan ada 2 di situ, ada 2 kelas, misalkan kelas A dan kelas B, berarti di dalam 2 tahun itu ada 4 tema. Bapak Ibu yang saya banggakan, kalau di tingkat PAUD itu ada 2 tema 1 tahun. Ini yang perlu kita ingat. Ada 2 tema di dalam 1 tahun. Yang pertama adalah ada tema aku sayang bumi. Itu kapan kita akan kembangkan? Tergantung dari kita, Bapak Ibu. Dari satuan pendidikan, kapan akan mengambil tema ini? Aku cinta Indonesia. Bermain dan bekerja sama, kita semua bersaudara. Imajinasi dan kreativitas. Nah, ini tema-tema untuk
proyek untuk tingkat PAUD. Bapak Ibu yang saya banggakan, kalau kita melihat tadi ada elemen-elemen di masing-masing ya. Kalau kita melihat dari masing-masing profil ini ada elemen-elemennya. Nah, kita melihat seperti apa sih elemen-elemennya. Salah satunya adalah elemen di elemen dimensi mandirinya. Di mandiri itu apa saja elemennya? Bapak Ibu yang saya banggakan bahwa kita melihat di kurikulum saat ini adalah ada namanya fase A, ada namanya fase-fase. Di fase PAUD ya, yang apa yang bisa kita kembangkan? Tentang mengembangkan refleksi diri, yaitu bagaimana mereka bisa menceritakan pengalaman mereka di dalam belajar di rumah maupun di sekolah. Ini dia bisa bercerita di situ, ya, di fase mandiri ini, dimensi mandiri. Kalau kita melihat di profil pelajar Pancasila mandiri itu adalah yang ini. Nah, kalau di tingkat SD itu ada fase A, itu kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 SD dan kelas 2. Itu masuk pada fase A. Apa yang bisa kita kembangkan misalkan di elemen mandiri pada sub-elemen mengembangkan refleksi diri ini. Dia melakukan, dia sudah bisa mengidentifikasi kekuatan mereka dan kelemahan mereka di dalam serta potensi atau prestasi diri mereka. Nah, ini yang kita kembangkan di fase A, di dalam mengembangkan refleksi diri mereka. Begitu juga seterusnya kalau di fase B, ini adalah kelas 3-4, ya. Kalau fase C itu kelas 5-6, karena kalau di SD Bapak Ibu itu ada 3 fase. Fase A, fase B, dan fase C. Itu masing-masing kalau kita lebih memudahkan kita untuk menghitungnya adalah melihat kelasnya. Nah, kelas 1 itu kelas 1 dan 2 itu fase A, kelas 3 dan 4 itu adalah fase B, dan kelas 5-6 itu adalah fase C. Nah, kalau di kelas di SMP, tingkat SMP adalah disebut dengan fase D, dan E dan F itu ada di jenjang SMA. Nah, Bapak Ibu yang bisa saya banggakan, Bapak Ibu di dalam melihat masing-masing ini, Bapak Ibu tentu ya dia melihat dimensinya, sub-elemennya harus kita lihat, ya. Bagaimana sub-elemen yang kita kembangkan, ini kita melihat fase-fasenya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya banggakan, masing-masing dimensi ini Bapak Ibu bisa dapatkan pada ini. Ini menjadi tambahan, ya. Ini sebagai salah satu contoh tadi bagaimana kita melihat fase masing-masing, ya. Yang misalkan tadi di fase dimensi mandiri, kalau kita melihat di fase bernalar kritisnya seperti apa suplemennya. Sub-elemennya adalah elemen refleksi pemikiran dan proses berpikir. Ya. Kalau di fase PAUD menyampaikan apa yang dipikirkan dengan singkat. Dia bisa di siswa PAUD itu, di anak-anak didik PAUD bisa menyatakan apa yang dia pikirkan, diinginkan. Di fase A menyampaikan apa yang sedang dipikirkan secara ini sudah, kalau di PAUD itu sudah secara singkat, kalau di kelas 1-2 itu sudah bisa secara rinci. Dan
di fase B ya menjelaskan alasan yang dia pikirkan. Apa saja yang dia pikir. Bapak Ibu yang saya banggakan, ini yang dapat saya sampaikan pada hari pertama kita. Kalau memang ada yang ingin disampaikan, silahkan. Ya. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk narasumber kita pada sore hari ini yang sudah menyampaikan materi tentang menyusun modul ajar P5 Kurikulum Merdeka. Ini sudah sangat banyak sekali ya Bapak Ibu yang disampaikan oleh pemateri kita pada sore hari ini. Di sini mungkin saya akan membuka 3 sesi pertanyaan saja, karena mengingat waktu kita mungkin terbatas seperti itu Bapak Ibu, nanti bisa kita lanjutkan di sesi diskusi di WA Group seperti itu. Di sini sudah ada Ibu Nur Aini SAG yang sudah raise hand. Silahkan Ibu bisa dihidupkan audionya. Mbak. Silahkan Ibu pertanyaannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema kita menyusun modul ajar kurikulum merdeka, saya sudah lihat modul ajarnya ya Pak. Cuma kan di sini aplikasinya ya Pak ya. Realnya untuk pembuatan itu ya belum nampak gitu Pak. Ini hanya sekedar baru secara teori. Maksud saya tadi itu kerangka kosongnya. Kalau saya sudah lihat juga di modul-modul di online ya sudah dapat juga itu, cuma kan instan. Maksud saya gimana pemahaman saya kan ini menyusun Pak. Jadi ekspektasi saya pada kesempatan ini saya langsung step praktek berarti. Gitu. Oh iya. Step by step menyusun modul ajarnya gitu Pak. Makasih. Terima kasih Mbak Nur. Terima kasih atas masukannya. Yang saya sampaikan ini adalah masih landasannya apa yang harus kita ketahui. Allah besok kita akan mulai belajar tentang bagaimana penyusunan modulnya. Terima kasih Bu Nur. Baik, terima kasih Ibu. Dari yang lain. Baik, di sini sudah ada Bapak Yohanes Fendi. Silakan Bapak bisa dihidupkan audionya. Selamat sore. Ya, selamat sore Bapak. Silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya. Saya sepakat sekali berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum merdeka di tingkat sekolah. Tapi saya masih kewalahan berkaitan dalam hal penilaian. Karena tadi materi yang dipaparkan itu menggali semua bakat siswa. Ya, seandainya dalam satu ruangan kelas itu bakatnya berbeda-beda. Bagaimana cara memberikan penilaian? Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Pak langsung dijawab. Ini di dalam bagaimana kita memetakan bakat siswa itu. Padahal di dalam satu kelas itu misalnya ada 40 siswa. Sementara ada perbedaan-perbedaan. Inilah intinya bahwa di dalam penyusunan evaluasi atau asesmen evaluasinya harus jelas nanti di dalam untuk mengukur sejauh mana tingkat bakat-bakat siswa itu sendiri. Memang kalau di dalam profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu tidak sampai pada angka. Kita kalau misalkan di matematika kita nilainya adalah angka, tetapi kalau di profil pelajar Pancasila ini adalah berkembang, sangat berkembang sesuai dengan harapan. Nah, di situ. Nah, kalau kita melihat bakatnya, misalkan, berarti tidak semua bakat siswa yang bisa kita kembangkan. Nah, ini yang perlu memang harus kita susun pada di awal itu, di dalam penyusunan mengetahui potensi-potensi di siswa kita. Mungkin di dalam pengembangan kita mengelompokkan, misalkan, anak-anak saat ini misalkan di kelas 1 SMP
yang mempunyai bakat jualan, mau misalkan bakat wirausaha itu ada sekitar 20 siswa. Oke, kita akan kembangkan di tahun ini tema tentang kewirausahaan. Tema tentang kewirausahaan. Apa yang harus kita kembangkan, berikan keterampilan, pengetahuan kepada siswa kita yang tetapi tidak di dalam pengembangan profil pelajar Pancasila ini tidak melihat satu persatu dari bakat siswa itu sendiri, tetapi secara keseluruhan. Ya. Oke, terima kasih Pak. Mas Yohanes. Terima kasih. Penjelasannya bagus sekali. Terima kasih Bapak atas jawaban yang sudah disampaikan. Dan saya juga ucapkan terima kasih atas pertanyaannya Bapak Yohanes. Baik, untuk peserta yang bertanya melalui, mohon maaf, untuk peserta yang bertanya melalui Zoom meeting, kita akan satu pertanyaan lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini ada Bapak Evan Armadidi. Ini tidak dituliskan namanya ya, tapi nama SD-nya sepertinya. Mungkin bisa dihidupkan audionya, Pak. Silakan pertanyaannya. Oke. Bapak Adi Kosegeran. Silakan Pak pertanyaannya. Oke, thank you. Oke. Ya. Oke, can you hear my voice? Bisa dengar suara saya? Jelas. Sudah jelas Pak sekali. Suaranya. Sangat jelas Mas Sandi. Oke. Yang saya mau tanyakan, ini kan sudah tahun lalu ya dijalankan untuk kami yang ada khususnya di Sulawesi Utara. Yang saya mau tanyakan kepada Bapak dalam hal penyusunan modul ini, adakah pengalaman langsung dari Bapak menghadapi pembuatan ini dan menjalankan? Adakah kendala-kendala yang sangat penting atau sangat krusial yang Bapak boleh share kepada kami dalam membuat modul ini dan juga mengimplementasikan dalam melaksanakan? Mungkin ada kendala-kendala yang bagusnya Bapak mungkin share kepada kami saat ini. Karena kalau untuk materi yang juga sudah saya ikuti tadi, sebenarnya sudah kami baca-baca terus, sudah nonton dan sudah lihat terus. Tinggal kami sebenarnya mau cari, kendala-kendala yang mungkin dari sekolah atau dari Bapak sendiri yang temukan, sehingga ada solusinya dalam pelaksanaannya. Itu saja. Thank you. Oke, terima kasih Mas Sandi. Ya, memang di dalam pendampingan, terutama di dalam pendampingan, kalau di dalam implementasi yang dari hasil penyusunan modul, memang saya tidak terlibat langsung, tetapi ketika saya mengevaluasi beberapa sekolah di dalam penyusunan modul ini adalah kendalanya pada kemitraan. Kemitraan di situ misalkan dia mengambil tema tentang kewirausahaan. Kewirausahaan bagaimana dia mengembangkan sebuah jajanan misalkan. Tetap dia mengalami kesulitan untuk mitra. Sekolah itu mengalami kesulitan untuk kemitraan. Siapa yang akan dilibatkan, siapa yang mengetahui prosesnya, sehingga dari cita rasa, dari pemilihan bahan, misalkan dari pemilihan bahan sampai cita rasanya, sampai hasil berapa, itu harus benar-benar terjaga. Nah, yang mempunyai ahli di dalam itu, sekolah itu terkadang mempunyai kesulitan untuk mencari. Nah, hal ini bagaimana caranya mengembangkan? Tentu satuan pendidikan itu harus banyak mempunyai kerjasama dengan orang-orang yang punya kompeten di dalam pengembangan yang akan dilakukan di satuan pendidikan. Tentu inilah sistem kolaborasi yang sangat masih kurang. Terkadang kendalanya itu kolaborasi antara tim di satuan pendidikan itu masih. Di dalam pengembangan profil ini yang paling utama menjadi kunci keberhasilannya adalah kolaborasi. Itu yang bisa menjadi
yang kendala yang sering banyak terjadi di satuan pendidikan yang saya dampingi. Selamat, mudah-mudahan di Sulawesi Utara tetap bersukses selalu. Siap, Mas Andi. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya dan terima kasih juga atas Bapak Edi Kusegaran atas pertanyaannya tadi. Baik Pak, mungkin sebelum kita tutup diskusi kita pada sore hari ini, mungkin bisa menjawab satu pertanyaan dulu dari kolom chat. Saya lihat sudah banyak sekali. Bisa mungkin diwakili untuk satu pertanyaan saja yang dijawab seperti itu Pak. Silahkan. Yang mana mau dipilih? Silahkan Mbak Lulu. Silahkan saya serahkan ke Bapak saja yang mana yang mungkin bisa menyesuaikan seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan komponen modul ajar P5. Ya, mohon dijelaskan satu. Ini memang insya Allah masing-masing elemen di modul itu, insya Allah besok kita akan bahas secara jelas. Namun Bapak Ibu bisa melihat juga contoh yang ada di slide. Ya, di slide itu sudah ada bahan-bahan contoh modul yang saya share ke Bapak Ibu dari tinggal Bapak Ibu download di situ. Insya Allah besok kita akan jelaskan setiap tahapan-tahapan modul yang akan kita kembangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan saya ucapkan terima kasih juga atas penyampaian materi kita pada sore hari ini. Dan saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta bahwa Bapak Ibu tidak perlu mengkhawatirkan tentang daftar hadir karena akan kami siapkan secara utuh semua dokumen dan kami kirimkan melalui WA Group. Dan bagi Bapak Ibu yang tadi terkendala masuk Zoom atau terlambat seperti itu, kami juga akan kirimkan link materinya seperti itu Bapak Ibu. Baik, saya ingatkan kembali untuk jadwal kelas kita, yaitu 2 hari melalui Zoom Meeting pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat, sampai dengan selesai seperti itu, yaitu pada hari ini hari pertama, dan besok hari kedua. Dan selebihnya Bapak Ibu yang ingin bertanya atau pertanyaannya belum sempat terjawab seperti itu, karena saya lihat banyak sekali ya Bapak Ibu antusiasnya di kolom chat yang ingin bertanya. Bapak Ibu bisa bertanya melalui WA Group seperti itu. Karena di WA Group sudah ada narasumber kami di sana, jadi Bapak Ibu bisa langsung bertanya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penutup kita pada diskusi pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir di Zoom meeting kita pada sore hari ini, dan selamat berpuasa kepada Bapak Ibu di hari pertama ini. Semoga masih semangat seperti itu. Baik, saya ucapkan terima kasih, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.